bagaimana kabarnya Pak Taufik? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik-baik Bu. Iya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Bapak. Namun pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Iya, baik Pak, pada coaching kita hari ini yang khusus akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yakni apakah coaching pada hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Taufik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Oke, jadi demikian dulu ya praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Iya, terima kasih Bu. Ada kesempatan Bu. Iya. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah Bu ya. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya Pak. Saya berpikir bagaimana cara saya menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak. Itu bagus Bu. Jadi apa yang diharapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap dari pembicaraan kita ini saya mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi anak. Ya, insya Allah kita bisa mendapatkan keberkahannya Bu. Jadi apa yang menyebabkan ini semuanya berpikir untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi anak. Selama ini saya masih kesulitan mengendalikan siswa yang suka bercerita pada saat pembelajaran berlangsung, dan ada juga siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Baiklah. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif Pak. Kemudian apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung dan anak-anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah
karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah mereka bosan atau apakah mereka ingin mengharap hasil? Saya berpikir mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Pak. Oh, kalau begitu, izinkan saya bertanya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Selama ini saya dalam proses belajar mengajar, saya hanya menggunakan metode tanya jawab atau bercakap-cakap dengan anak-anak, dan saya juga hanya menggunakan media gambar saja. Oh, mengapa Ibu tidak mencoba menggunakan metode yang lain? Misalnya metode bercerita, atau Ibu menggunakan media audiovisual, dan sebagainya. Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup, dan sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus Bu, tetapi seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya Pak, saya akan mencobanya. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian, penghargaan kepada siswa yang aktif dan mendengarkan pelajaran. Iya Pak, saya akan mencoba melakukannya. Sekarang setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu? Terima kasih Pak, terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran. Setelah ini saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif agar siswa tidak bosan, dan juga saya akan menggunakan media audiovisual sehingga lebih menarik bagi anak. Luar biasa Bu, langkah yang menyelesaikan yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Baik, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya laksanakan. Oh ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini saya juga masih dalam pikiran Pak, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat mengatasi semuanya. Iya Pak, amin. Dan terima kasih atas waktu dan semua baik saran maupun masukan. Sehingga sekarang saya merasa agak lega. Ya, amin, amin ya rabbal alamin ya Bu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Pak Taufik tadi sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Indra. Alhamdulillah sudah Bu. Ya, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi.
Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, yang satu di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur filter, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya berbeda. Oke, sebagai observer, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Taufik juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Koci, sehingga Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan prosesnya lebih baik lagi. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya, terima kasih. Ya, demikian observasi kita hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.